Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Farhana. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan dasar pembentuk tubuh yang mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tubuh untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Saya Fitriani Haji ingin menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis jaringan saraf. Di sini dapat kita lihat ada 3 jenis jaringan saraf. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik, di mana saraf ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke susun saraf pusat. Yang kedua yaitu sel saraf motorik atau disebut juga neuron motor. Saraf ini berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sel saraf penghubung atau disebut juga neuron adjustor. Saraf ini berfungsi sebagai penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Ciri-ciri jaringan saraf yaitu yang pertama, jaringan saraf terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan di urat saraf. Yang kedua yaitu sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Yang ketiga yaitu iritabilitas, yaitu kemampuan sel saraf untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Konduktivitas merupakan kemampuan jaringan saraf membawa impuls saraf atau pesan. Yang terakhir yaitu sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Cabang-cabang inilah yang berhubungan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya sehingga terbentuk jaringan saraf. Materi yang selanjutnya yaitu bagian-bagian jaringan saraf. Jaringan saraf pada hewan, khususnya sel saraf atau neuron, terdiri atas beberapa bagian penting, antara lain yang pertama yaitu dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur keseluruhan kegiatan sel. Yang keempat, akson atau neurit yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel lain. Yang kelima yaitu selubung myelin yang berfungsi untuk memelihara akson agar rangsangan dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir yaitu sel Schwann adalah sel pembentuk selubung myelin. Saya Nurul Asyifa Azhari dari kelas regular B Pendidikan IPA 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi jaringan saraf. Nah, fungsi jaringan saraf itu ada 3. Nah, yang pertama itu menanggapi rangsangan, yang kedua membawa pesan dari neuron lain ke badan sel, dan yang ketiga itu melakukan komunikasi dan integrasi. Baik, saya Amalia Mahernisa akan menjelaskan tentang struktur jaringan saraf dilihat dari segi anatomis. Struktur jaringan saraf dilihat dari segi anatomis itu terdiri dari 2, yaitu susunan saraf pusat atau SPP dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri dari medula spinalis dan otak, sedangkan susunan saraf tepi terdiri dari kelompok sel-sel saraf bernama saraf ganglia dan serabut saraf. Dan selanjutnya yaitu secara struktural saraf terbagi menjadi neuron atau sel saraf yang memiliki cabang panjang dalam jumlah banyak, dan beberapa jenis glia dengan cabang pendek sebagai penyangga dan pelindung neuron, dan juga melakukan fungsi aktivitas saraf dan nutrisi saraf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu pembagian sel saraf secara struktural. Jadi, secara struktural, sel saraf terbagi menjadi 2, yaitu neuron dan glia. Neuron adalah sel saraf yang memiliki cabang yang panjang dalam jumlah yang banyak. Sel saraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa rangsangan atau impuls. Sel saraf terbagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik yang berfungsi membawa informasi yang terjadi di dalam dan di luar tubuh. Kemudian ada sel neuron motorik yang berfungsi untuk melakukan tanggapan terhadap rangsangan
tersebut. Kemudian ada interneuron yang berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Kemudian ada glia. Glia adalah sel saraf yang cabangnya pendek dan berfungsi sebagai pendukung atau yang membantu sel saraf atau neuron dalam melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait bagaimana jaringan saraf bekerja. Jadi, yang pertama, neuron atau sel-sel saraf bersekutu dan membuat satu unit bernama jaringan saraf. Kemudian yang kedua, jaringan saraf ini menjalankan tugas utama yaitu mendistribusikan impuls dari dan ke otak. Kemudian yang ketiga itu impuls merupakan rangsangan yang terlebih dahulu telah diterima oleh indera atau reseptor berupa arus listrik. Kemudian impuls ini bekerja dengan mengalir pada tubuh neuron dan dari neuron ke neuron yang lain. Kemudian impuls memiliki arah statis yaitu dari bagian dendrit ke bagian akson. Nah, dendrit ini adalah salah satu bagian dari neuron yang memiliki fungsi sebagai penangkap rangsangan menuju ke bagian akson. Nah, akson ini adalah bagian dari neuron yang menerima impuls dari bagian akson dengan tujuan pusat sistem saraf yang akan berujung pada gerakan sebagai respon. Itulah materi yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi.